Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali di dalam renungan harian hari ini 3 Februari 2025. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman yang kami dengar memampukan kami untuk kuat di dalam menjalani kehidupan ini. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan renungan harian pada hari ini diambil dari Yohanes 2 ayat 3-5. Jemaat bisa membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Tetapi poin kita diambil dari Yohanes 2 ayat 3-5. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kekurangan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Demikian firman Tuhan yang kita baca hari ini, yang bersama-sama akan kita kumpulkan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa kita sudah melewati tahun 2024 dan tidak terasa pula 1 bulan sudah kita lalui di bulan Januari. Dan hari ini kita mengawali renungan harian di awal bulan Februari. Mungkin kita mengalami banyak pergumulan di tahun yang lalu. Banyak hal-hal yang menyulitkan kita, banyak hal-hal yang membuat kita resah, berduka, sedih, merasakan sakit, kesulitan-kesulitan yang kita alami. Dan mungkin pula saat ini pun kita masih mengalami itu. Kita berharap di tahun yang baru ini sesuatu terjadi, perubahan yang lebih baik, tetapi terasa berhenti. Begini-begini saja. Apa yang kita alami, sakit penyakit yang kita jalani, masih kita derita. Kesulitan ekonomi yang kita alami, sampai sekarang pun masih kita rasakan kesulitan hidup ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada hari ini mengingatkan kita bahwa setiap orang punya pergumulannya sendiri. Setiap orang punya permasalahannya sendiri. Terlepas dari kekayaan, hidup bahagia, kekuasaan yang di luarnya kita bisa melihat itu. Tetapi kita masing-masing punya pergumulan sendiri. Di dalam setiap peristiwa yang kita alami, kita punya jalan, kita punya kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Tidak lepas juga ketika Tuhan Yesus juga ibunya Maria diundang di dalam pesta perkawinan. Orang biasanya berbahagia di dalam pesta itu, tetapi ternyata juga ada pergumulan di dalam kebahagiaan itu. Dalam pesta itu mereka kekurangan anggur, di mana pada waktu itu apabila orang kekurangan anggur, itu akan sangat mempermalukan tuan rumah. Saya tidak tahu apakah Ibu Maria ini sebagai koordinir
catering, sehingga dia begitu sibuk, dan ketika melihat anggurnya habis, dia walaupun tidak begitu cemas karena sangat beriman pada Tuhan Yesus, dia hanya mengatakan kepada Tuhan Yesus, mereka kekurangan anggur. Namun Tuhan Yesus menjawab, mau apakah engkau daripadaku itu? Saatku belum tiba. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin saat kita mengalami pergumulan hidup, peristiwa-peristiwa sulit yang kita alami, kita sudah menyampaikan kepada Tuhan Yesus seperti Maria tadi. Mereka kekurangan anggur. Kita pun juga sudah berdoa kepada Tuhan Yesus, Tuhan, aku dalam kesulitan. Tuhan, aku dalam sakit penyakit. Tuhan, aku dalam pergumulan hidup. Tetapi doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan Yesus seringkali dijawab. Mau apa engkau daripadaku, hai anak-anakku? Saatku belum tiba. Barangkali Tuhan pun menjawab doa-doa yang kita sampaikan itu dengan kata-kata yang sama. Saatku belum tiba. Namun, marilah kita beriman seperti Maria. Ketika Tuhan menyampaikan saatku belum tiba, apa yang dilakukan Maria? Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Itulah iman Maria. Marilah kita pun juga beriman seperti Maria. Apapun yang Yesus katakan, apapun yang Tuhan perintahkan kepadamu, kepada kita, buatlah itu. Nah, apa perintah-perintah Tuhan itu? Di dalam Alkitab, itulah janji-janji Tuhan. Perintah-perintah Tuhan ada di dalamnya. Marilah kita senantiasa membaca, merenungkan firman Tuhan setiap saat, setiap waktu. Sehingga ketika kita beriman, memegang janji Tuhan, maka perbuatan ajaib terjadi di dalam hidup kita. Perubahan yang ke arah lebih baik terjadi di dalam hidup kita. Tuhan memberkati firman-Nya, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman yang boleh mengingatkan kami ketika kami di dalam pergumulan, permasalahan hidup, kesulitan ekonomi, sakit penyakit. Kami sudah menyampaikan kepadamu Tuhan di dalam doa-doa kami. Tetapi Tuhan belum menjawab doa kami karena saat Tuhan, waktu Tuhan belum tiba. Tetapi kami beriman seperti Maria Tuhan, untuk kami melakukan apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidup kami, di dalam Alkitab, di dalam firman-firman Tuhan. Biarlah kami boleh mengalami mujizat yang Tuhan lakukan seperti di Kana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa.